Oke, halo teman-teman. Di sini kita lanjut untuk hosting project kita ya. Nah, di sini saya sudah ada sebuah project. Ini sebenarnya portofolio simple, namun akan saya coba untuk hosting di panel. Caranya ini sangat gampang ya. Di sini saya menggunakan Docker, dimana kalau dijalankan cukup dengan perintah seperti ini, maka dia sudah berjalan dan kita bilang untuk project ini yang akan kita akan kita hosting ke panel atau server kita sendiri. Oke, di sini yang pertama-tama kita upload dulu filenya. Nah, karena saya males ini ya, jadi kita ambil saja filenya dari GitHub saya. Coba terminal sini. Oke, kita pakai terminal di sini aja. Kemudian kita masuk sebentar, ini ada di root, ternyata kita pergi ke terminal lagi, kita masuk ke folder root, kita login sebagai root dulu, lalu kita masuk ke kemudian kita cek root. Nah, kita clone di ini, di bagian ini ya, www/root. Kita clone saja. Oke, sudah selesai. Coba kita cek ke files, kemudian nah ini sudah selesai ya. Karena di sini saya menggunakan Docker, maka kita install dulu Dockernya. Oke, di sini mesin install. Kemudian kita ke App Store, kita cek apakah ada. Kita juga install Docker Manager ini ya. Kita install. Oke, tinggal kita tunggu saja. Oke, di sini sudah terinstall ya. Docker sudah terinstall. Lalu saya akan tampilkan ini di home. Kemudian ya, di sini sudah ada Docker. Kita masuk ke bagian Docker di sidebar. Oke, lanjut. Di sini kita sudah berhasil clone. Kemudian untuk mengolenkannya bisa kita gunakan dengan cara masuk ke Docker di bagian sidebar ini, kemudian masuk ke local image, kemudian kita klik wheel image. Nah, untuk pathnya kita arahkan ke path project kita, kemudian tinggal kita confirm.
Namun biasanya kalau saya itu gunakan cara seperti ini. Kita masuk ke file project, kemudian masuk ke terminal. Oke, kemudian kita build dulu. Kalau saya biasanya suka seperti ini ya. Kemudian selesai build untuk membuild dan menginstal segala dependensi yang diperlukan. Enter, tinggal kita tunggu saja. Oke, di sini sudah selesai. Kemudian kita coba akses dengan menggunakan IP kita dengan port 3000. Ya, di sini menggunakan port 3000. Oke, apakah berhasil? Oh, saya lupa. Di sini port kita itu belum di open ya untuk port 3000. Jadi sebelum itu kita simpan dulu Docker yang sudah kita jalankan. Nah, kalau cara saya itu seperti ini ya. Jadi saya tidak membuat atau ngebuild image lewat sini, tapi saya lebih suka menggunakan terminal. Kemudian kita cek, nah kontainernya masih running ya meskipun kita tutup. Di sini saya stop dulu untuk kontainernya. Kemudian kita tambahkan port 3000, kita open untuk port 3000 nya. Kita masuk ke menu Amazon lagi, kemudian ke networking, dan kita add rule port 3000, create. Oke, setelah itu kita reboot VPS nya. Kalau saya biasanya suka untuk lebih prefer untuk mereboot VPS ketika ada beberapa perubahan yang dilakukan, terutama pada perubahan sistem. Dan kita cek apakah sudah bisa masuk. Oke, di sini sudah masuk. Kemudian kita reload untuk panel, kita login kembali. Oke, kemudian ke Docker, kemudian kita running kembali untuk kontainernya. Kita restart, kita lihat lognya ya. Di sini sudah ready. Kita masuk, coba akses web kita. Nah, di sini dia sudah berhasil berjalan. Namun kita di sini masih menggunakan IP dan belum menggunakan domain yang kita punya. Nah, caranya kita kembali ke panel. Ini kita close saja. Kemudian kita masuk ke menu domain. Kemudian kita ke domain manajemen. Lalu kita tunggu sebentar. Lalu kita add resolution. Kemudian saya kasih
seperti ini. Saya menggunakan subdomain Porto, jadi nanti kita aksesnya menjadi porto.namida.my.id seperti ini. Kemudian untuk proxy kita biarkan saja terlebih dahulu. Kemudian kita confirm, lalu kita masuk ke Docker, kemudian kita klik manage, kemudian kita klik proxy. Oke, di sini kita masukkan domain yang sudah disiapkan tadi dengan port 3000. Kita klik custom. Sebentar. Oke, kita masuk ke Docker dan kita manage, dan masuk ke menu proxy, kita masukkan yang sudah disiapkan. Kok gak kebaca ya? Oke, kita sertifikat dulu, kemudian kita save, kemudian kita masuk ke menu website, lalu masuk ke proxy project. Nah, di sini sudah ada IP dari lokal ya, kemudian di reverse ke domain kita. Coba kita cek porto.namida.my.id. Apakah sudah bisa? Nah, dia sudah bisa, namun masih belum aktif untuk SSL nya. Kemudian kita klik modif, kemudian masuk ke menu SSL. Oke, kemudian kita masuk ke certificate holder dan kita klik deploy. Oke, ketika sudah di deploy, kita aktifkan course HTTPS, kemudian kita klik save. Nah, sudah selesai. Di sini kita tunggu sejenak. Kita coba cek apakah dia sudah bisa. Oke, dia masih HTTP sepertinya. Oke. Nah, oke, ternyata sudah bisa ya. Tadi kesalahannya adalah kita ingin mengaktifkan SSL. Karena SSL ini berjalannya di port 443, maka buka terlebih dahulu untuk port 443 nya ya. Tadi saya lupa sampai buat 2 domain subdomain di sini. Nah, di sini ya, di sini saya sampai buat 2 domain dan dengan proxy-nya juga aktif, jadi tetap bisa diakses. Untuk website lainnya seperti PHP maupun Node project atau JavaScript, itu tinggal masukkan terlebih dahulu projectnya ke folder sini, kemudian tinggal add site, kemudian tinggal masukkan nama domain, kemudian
kita arahkan ke file project kita. Nah, kalau masukan dari saya mungkin lebih enak jika menggunakan Docker, karena kita ini menurut saya pribadi itu lebih mudah saja ya, karena kita cukup setting di lokal dan tanpa perlu khawatir ada perbedaan versi dari framework atau library yang kita gunakan itu berbeda dengan yang di server. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya mohon maaf.